Perkenalkan, nama saya Arif Suritua Purba. Saya mahasiswa STI Bina Karya dari kelas C sore. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen akuntansi manajemen, yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan dibagi atas 4 konsep biaya. Jelaskan dalam bentuk kasus dan masing-masing biaya tersebut. Baik, saya akan menjawab apa saja konsep pengambilan keputusan di dalam konsep biaya relevan. Yang pertama itu ada biaya diferensial, biaya tricyclable, ketiga biaya kesempatan atau opportunity cost, dan keempat biaya incremental. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh apa saja apa yang dimaksud dengan keempat konsep biaya tersebut, dan saya akan memberikan contoh-contoh kasusnya. Oke, pantengin ya. Oke, yang pertama, sebelum mengenal apa itu konsep-konsep biaya relevan, konsep-konsep pengambilan keputusannya, saya akan membacakan atau memberitahukan apa itu pengertian dari biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya mana yang akan berbeda-beda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa mendatang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang baru saya sebutkan tadi adalah pengertian dari biaya relevan. Kemudian ada pengambilan keputusannya, yaitu pengambilan keputusannya adalah contohnya seperti keputusan dalam kegiatan produksi. Nah, saya akan menjelaskannya di keempat konsep tersebut, apa saja dan contoh-contoh kasusnya dari biaya-biaya tersebut. Yang pertama, biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Nah, dalam arti kesimpulannya yaitu biaya diferensial yaitu selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Ya, bisa juga disebut biaya marginal atau biaya incremental. Contohnya, saya akan memberikan contoh kasusnya yaitu perusahaan untuk menyalakan mesin diesel akan menggunakan bensin dan solar. Jika menggunakan bensin biaya sebesar 5.000 per liter, sedangkan jika menggunakan solar biaya 7.000 per liter. Jadi di sini ada selisih 2.000 antara bensin dan solar. Nah, ini yang disebut dengan biaya diferensial seperti itu. Oke, yang kedua yaitu biaya opportunity cost atau biaya kesempatan, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, hanya biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Nah, saya akan menjelaskan dan akan memberikan contoh kasusnya. Nah, contoh kasus biaya opportunity cost atau biaya peluang yaitu kamu hanya memiliki uang 25.000. Namun kamu dihadapi oleh pilihan membeli boba drink atau nasi ayam bakar. Uang yang kamu miliki terbatas sehingga kamu harus memiliki salah satu. Akhirnya kamu memilih untuk membeli nasi ayam bakar dan kehilangan kesempatan untuk meminum boba drink. Nah, itu salah satu contoh opportunity cost. Ya udah, kalian nggak usah risau antara ayam bakar ataupun boba drink. Ya, tetap lebih kenyang itu ayam bakar. Sekalipun kalian ditempatkan di posisi opportunity cost tadi antara boba drink atau ayam bakar, pilih aja ayam bakar karena itu lebih kenyang sih daripada boba drink. Jadi dalam seleksi opportunity cost itu kita harus pintar-pintar ya. Ya, uang 25.000 dibeli nasi ayam bakar. Walaupun sebenarnya boba drink itu 25.000 nggak dapat. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari biaya opportunity cost. Nah, yang ketiga yaitu biaya trackable cost. Yaitu biaya trackable cost, susah kali ah. Trackable cost adalah biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Biaya ini dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga pokok dan mengukur prestasi dari suatu produk, pesanan,
pusat pembiayaan, departemen, atau divisi tertentu. Nah, contohnya saya akan menjelaskan dari kasus biaya trackable coach. Oke, contoh dari biaya trackable adalah yaitu biaya yang diterima. Contohnya itu adalah gaji, penerimaan gaji dari karyawan ke pemilik perusahaan. Jadi contohnya itu ketika kita bekerja, ya kita sebagai pemilik perusahaan dan kita harus membayarkan gaji yang harus dibayar. Nah, itu disebut dengan biaya trackable. Contoh kasusnya seperti itu. Jadi ketika kita memiliki karyawan, nah kita harus membayarnya, nah itu masuk ke biaya kesempatan, yaitu biaya relevan, yaitu masuk ke biaya trackable. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, yang keempat yaitu incremental cost. Ini salah satu jenis dari biaya relevan. Incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output, biasanya merupakan dari hasil kegiatan produksi atau operasi. Incremental cost juga merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari suatu keputusan. Incremental cost diukur dari berubahnya IC karena suatu keputusan. Oleh sebab itu, sifatnya bisa variabel, bisa juga fixed. Nah, salah satu contoh kasus dari incremental cost adalah penambahan biaya total produksi karena keputusan manajemen untuk penambahan tenaga kerja dan bahan baku. Nah, di sini yang dimaksud dengan penambahan biaya total produksi karena keputusan manajemen, yaitu ketika manajemen memutuskan untuk adanya penambahan biaya total produksi, maka perusahaan harus melakukan penambahan biaya untuk produksi apapun itu di perusahaan tersebut, mau itu perusahaan mebel ataupun perusahaan produksi lainnya. Ketika manajemen memutuskan untuk penambahan biaya, maka itu sudah disebut dengan incremental cost. Dan kemudian penambahan tenaga kerja dan bahan baku. Ketika manajer memutuskan untuk menambah tenaga kerja, maka itu sudah disebut dengan incremental cost. Dan kemudian menambah bahan baku itu juga disebut dengan incremental cost. Jadi keempat tersebut sudah saya terangkan jawabannya, apa saja itu dia 4 konsep biaya relevan, dari mulai differential cost, treble cost, opportunity cost, ataupun incremental cost. Nah, mohon maaf jika belum benar jawabannya, tapi saya berusaha sebisa mungkin menjawabnya. Mohon maaf Ibu Yeni jika saya masih salah menjawabnya, dan mohon maaf jika saya pakai kacamata karena memang saya sudah pening. Jadi ya, keempat tersebut adalah jawaban saya yang saya cari sendiri, dan semoga bisa diterima dan semoga juga ada manfaatnya. Mohon maaf jika contoh-contohnya tidak begitu benar. Oke, sekian dari saya.